Di sebuah desa terpencil di Jawa, ada sebuah larangan yang tidak pernah berani dilanggar warga. Mereka percaya, jika larangan itu dilanggar, sesuatu akan datang menagih. Dan yang ditagih bukan sekadar nyawa, tapi seluruh keluargamu. Tidak semua desa berani membicarakan masa lalunya karena ada cerita yang lebih baik tetap dikubur. Di Jawa Tengah, ada sebuah desa kecil bernama Sukamarga. Desa ini terlihat biasa saja. Sawah luas, jalan tanah, rumah kayu sederhana. Namun, ada satu tempat yang tidak pernah dilewati warga saat malam. Bahkan anak muda paling berani pun tidak berani mendekat. Sebuah pohon beringin tua. Pohon itu berdiri sendiri di ujung desa. Akarnya besar, menjalar seperti ular. Dahannya lebar, menutup langit. Dan anehnya, tidak ada burung yang pernah hinggap di sana. Tidak ada yang berani menebangnya, karena menurut cerita orang tua desa, pohon itu bukan sekadar pohon, tapi rumah bagi sesuatu yang tidak terlihat. Cerita ini bermula sekitar tahun ke-2003 saat seorang pemuda bernama Arga pulang ke desa itu. Arga adalah perantau. Sudah hampir 10 tahun dia bekerja di kota, dan akhirnya ia pulang karena ibunya sakit. Arga sebenarnya tidak percaya hal mistis. Baginya, semua cerita hantu hanyalah sugesti, cerita orang desa yang terlalu percaya tahayul. Namun, pemikirannya berubah. Sejak malam pertama, ia pulang. Malam itu sekitar jam ke-11. Listrik desa mati. Hal biasa sebenarnya. Desa itu memang sering mati lampu. Arga keluar rumah untuk mencari angin. Udara terasa dingin sekali, padahal bukan musim hujan. Saat itulah dia melihat sesuatu di kejauhan, di arah pohon beringin. Seperti ada perempuan berdiri, rambut panjang, baju putih. Diam saja. Arga berpikir, mungkin warga. Dia mencoba mendekat sedikit. Namun, perempuan itu tidak bergerak sama sekali. Tidak berjalan, tidak menoleh, tidak juga pergi. Hanya diam. Saat Arga mau melangkah lagi, tiba-tiba terdengar suara ibunya dari dalam rumah. Arga, jangan keluar. Arga menoleh sebentar, dan saat dia melihat kembali ke arah pohon, perempuan itu sudah tidak ada. Saat masuk rumah, ibunya langsung bertanya, "Kamu lihat sesuatu ya?" Arga erang. "Memangnya kenapa, Bu?" Ibunya terlihat takut. Lalu berkata pelan, "Kalau lihat perempuan dekat beringin, jangan didekati." Arga tertawa kecil. "Ah, paling orang, Bu." Namun ibunya menggeleng dengan wajah serius. "Itu bukan orang." Arga mulai merasa aneh. Ibunya lalu menceritakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dengar. Menurut cerita lama, sekitar 40 tahun lalu, ada seorang wanita hamil yang meninggal tidak wajar. Namanya Sulastri. Suaminya meninggalkannya, dan dia hidup sendiri. Suatu malam, dia ditemukan meninggal di dekat pohon beringin itu. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Namun sejak saat itu, mulai terjadi hal aneh. Warga sering mendengar suara perempuan menangis, kadang tertawa, kadang memanggil nama orang, dan beberapa orang mengaku melihat perempuan berbaju putih dengan rambut menutupi wajah. Sejak saat itu, warga percaya roh Sulastri tidak pernah pergi. Dia tetap di sana, menunggu sesuatu, atau mungkin menuntut sesuatu. Setelah mendengar cerita itu, Arga tetap tidak percaya. Dia bahkan berkata, mungkin cuma cerita turun-temurun. Namun ibunya hanya berkata, "Jangan sombong sama yang tidak terlihat." Kalimat itu ternyata terus teringat Arga. Malam kedua, Arga mulai mengalami hal aneh.
Sekitar jam 2 pagi, dia terbangun karena mendengar suara. Suara perempuan tertawa kecil, dekat sekali. Seperti dari luar jendela. Arga membuka mata dan melihat tirai jendela bergerak pelan. Padahal tidak ada angin. Lalu terdengar suara hihik pelan dan panjang. Arga langsung bangun, membuka jendela. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan pohon beringin terlihat dari kejauhan. Dan saat dia hendak menutup jendela, dia melihat sesuatu. Sosok putih di bawah pohon. Sekali lagi berdiri, menghadap ke arah rumahnya. Dan saat Arga mencoba fokus melihat, tiba-tiba kepala sosok itu miring perlahan, seperti patah. Lalu terdengar suara tangisan. Dan dalam hitungan detik, sosok itu tidak ada lagi. Arga tidak tahu bahwa itu baru awal, karena dalam beberapa hari ke depan, teror itu akan semakin dekat dan sesuatu mulai mengincarnya. Sejak malam itu, Arga mulai merasa tidak nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Bukan karena apa yang dia lihat, tapi karena perasaan seperti sedang diperhatikan. Setiap saat, bahkan saat siang hari. Kadang saat dia duduk sendiri, dia merasa seperti ada seseorang berdiri di belakangnya. Namun saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hari ketiga, ibunya sedang tidur siang. Arga sendirian di ruang tengah. Saat itulah dia mencium bau. Bau yang sangat khas. Bau bunga melati. Harum, tapi dingin. Masalahnya, tidak ada bunga melati di rumah itu. Arga mencoba mencari sumbernya. Dia ke dapur. Tidak ada. Ke kamar ibunya. Tidak ada. Namun, saat dia masuk kamarnya sendiri, bau itu menjadi sangat kuat. Seperti ada seseorang yang baru saja memakai parfum melati. Arga mulai merasa aneh. Namun dia masih mencoba berpikir logis. Sampai dia melihat sesuatu di kaca. Saat Arga berdiri di depan lemari, dia melihat bayangan, bukan bayangannya. Di belakangnya ada sosok perempuan, rambut panjang, wajah pucat. Namun saat dia langsung menoleh, tidak ada siapa-siapa. Arga langsung keluar kamar, jantungnya mulai berdebar. Untuk pertama kalinya, dia mulai takut. Malamnya, Arga bermimpi. Dia berada di bawah pohon beringin. Sendirian, kabut sangat tebal. Udara sangat dingin, lalu terdengar suara perempuan menangis. Tangisan yang sangat menyedihkan. Arga mencoba mencari sumber suara itu. Dan dia melihat seorang wanita duduk di bawah pohon, membelakangi dia. Arga mendekat perlahan dan bertanya, "Kamu siapa?" Wanita itu berhenti menangis. Pelan, dia berdiri. Dan tanpa memutar badan, kepalanya berputar ke belakang, menghadap Arga. Matanya hitam. Mulutnya tersenyum lebar. Lalu dia berkata, "Akhirnya, kamu pulang." Arga terbangun. Arga bangun dengan napas terengah. Bajunya basah oleh keringat. Namun yang membuatnya benar-benar takut bukan mimpinya, tapi kenyataan. Karena bau melati itu ada lagi. Dan kali ini lebih kuat. Dan terdengar suara dari sudut kamar. Suara pelan, seperti bisikan, memanggil namanya. Arga tidak berani bergerak. Tubuhnya terasa berat, seperti tidak bisa bangun. Matanya hanya bisa melihat ke arah langit-langit. Lalu perlahan, dari pojok kamar, sesuatu merangkak. Rambut hitam panjang menyentuh lantai. Gerakannya tidak wajar. Patah, seperti tulang yang tidak utuh. Dan sosok itu berhenti tepat di samping tempat tidur. Arga
merasakan sesuatu di telinganya. Nafas dingin, sangat dingin. Lalu terdengar suara, "Kamu." Gantinya, Arga ingin berteriak, namun tidak bisa. Mulutnya seperti terkunci, dan saat dia memberanikan melihat ke samping, dia melihat wajah itu sangat dekat. Matanya kosong, kulitnya pucat keabu-abuan, dan ada bekas darah kering di lehernya. Lalu, sosok itu tersenyum, dan tiba-tiba hilang. Arga langsung bisa bergerak lagi. Dia langsung duduk, menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa, namun di bantalnya ada sehelai rambut panjang. Keesokan paginya, desa menjadi ramai. Seorang warga ditemukan meninggal. Namanya Pak Wiryo. Rumahnya paling dekat dengan pohon beringin. Kata warga, malam sebelumnya dia keluar rumah karena mendengar suara perempuan memanggil. Paginya, dia ditemukan di dekat pohon dengan wajah ketakutan dan satu hal yang membuat warga merinding. Di tanah dekat tubuhnya ada bekas seperti orang menyeret sesuatu, namun tidak ada jejak kaki lain. Seorang tetua desa lalu berkata, dia mulai mencari pengganti. Arga mendengar itu dan bertanya, "Pengganti apa?" Tetua itu menjawab, "Roh yang mati tidak tenang, kadang mencari teman." Kalimat itu membuat Arga terdiam karena dia teringat satu hal. Dalam mimpinya, kuntilanak itu berkata, "Akhirnya kamu pulang." Seolah dia memang menunggu Arga. Malam berikutnya, Arga menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di depan pintu kamarnya, ada bekas telapak kaki perempuan, kotor oleh tanah. Namun yang mengerikan, jejak itu hanya menuju ke dalam kamar. Tidak ada jejak keluar, seolah sesuatu sudah berada di dalam. Dan Arga belum tahu kenapa dia yang dipilih. Karena rahasia sebenarnya terkait masa lalu keluarganya sendiri. Dan yang tidak Arga ketahui, ayahnya dulu adalah orang terakhir yang melihat wanita itu hidup. Sejak kematian Pak Wiryo, suasana desa berubah. Warga mulai lebih cepat menutup pintu saat maghrib. Anak-anak dilarang keluar malam, dan tidak ada lagi yang berani lewat jalan pohon beringin. Namun bagi Arga, semuanya justru semakin dekat. Karena sekarang, teror itu bukan hanya di luar rumah, tapi juga di dalam pikirannya. Suatu sore, Arga sedang mencari obat ibunya di lemari lama. Lemari kayu peninggalan ayahnya. Saat membuka laci paling bawah, dia menemukan kotak kecil, kotak tua, berdebu, seperti tidak pernah dibuka bertahun-tahun. Saat dia buka, isinya foto-foto lama, foto masa muda ayahnya, foto Jisa, foto warga. Namun satu foto membuat Arga berhenti bernafas sesaat. Foto seorang wanita muda, hamil, berdiri di depan pohon beringin. Dan yang membuat Arga merinding, wanita itu sangat mirip dengan sosok yang dia lihat. Di belakang foto tertulis nama Sulastri. Tangan Arga mulai dingin. Arga langsung menemui ibunya. "Bu, kenapa ada foto ini? Kenapa ada foto ini?" Ibunya langsung pucat saat melihat foto itu. Seperti melihat sesuatu yang tidak ingin dia ingat. Ibunya mencoba mengambil foto itu, namun Arga menahannya. "Bu, sebenarnya apa hubungan ayah dengan wanita ini?" Ibunya diam lama, sangat lama. Sampai akhirnya dia berkata, "Itu kesalahan masa lalu." Ibunya akhirnya menceritakan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Dulu, ayah Arga adalah orang terakhir yang berbicara dengan Sulastri sebelum dia meninggal. Mereka bukan orang asing. Mereka saling kenal. Bahkan
pernah dekat, sangat dekat. Namun, ayah Arga akhirnya menikah dengan ibu Arga dan meninggalkan Sulastri. Saat itu, Sulastri sudah hamil dan tidak ada yang tahu siapa ayah anak itu. Namun warga mulai bergosip dan Sulastri mulai dijauhi. Menurut cerita ibunya, malam sebelum Sulastri meninggal, dia datang ke rumah mencari ayah Arga. Dia menangis, meminta pertanggungjawaban. Namun ayah Arga menolak karena takut nama keluarganya hancur. Malam itu, Sulastri pergi sendirian. Dan keesokan paginya, dia ditemukan meninggal di bawah pohon beringin. Namun ada satu hal yang tidak pernah diketahui warga. Ibunya berkata pelan, "Saat ayahmu pulang malam itu, bajunya kotor tanah." Arga terdiam. Ayah bilang dia jatuh. Namun ibunya selalu merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan sejak kematian Sulastri, ayah Arga sering mimpi buruk, sering mendengar tangisan, dan kesehatannya menurun. Sampai akhirnya meninggal muda. Sekarang Arga mulai paham kenapa sosok itu berkata, "Akhirnya kamu pulang." Mungkin bukan kebetulan. Mungkin ini balas dendam. Bukan pada ayahnya, tapi pada darahnya. Malam itu, sekitar jam 1 pagi, Arga mendengar suara dari dapur. Suara piring jatuh. Dia bangun, mengambil senter, perlahan berjalan keluar kamar. Dapur gelap, namun terdengar suara seperti orang sedang makan. Suara kunyahan, pelan, basah. Arga menyorotkan senter dan melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di lantai dapur, ada tanah basah seperti tanah kuburan. Dan di atasnya, bekas tangan seperti seseorang merangkak menuju kamarnya. Saat Arga mundur perlahan, tiba-tiba lampu mati. Total gelap. Dan terdengar suara tepat di belakangnya. "Kamu anaknya." Arga tidak berani menoleh. Nafasnya terasa di leher. Lalu suara itu berbisik, "Dia harus bayar." Arga memberanikan diri menoleh. Dan untuk pertama kalinya, dia melihat wajah kuntilanak itu dengan jelas. Wajah rusak, mata kosong, dan perutnya seperti bekas luka robek. Sosok itu berkata, "Anakku tidak sempat lahir." Lalu dia menangis, tangisan yang sangat menyakitkan, namun tiba-tiba berubah menjadi tawa dan berkata, "Jadi, aku ambil miliknya." Dan dia menunjuk Arga. Tiba-tiba, pintu kamar ibunya terbuka sendiri, dan terdengar suara ibunya berteriak. Arga langsung lari. Namun saat dia masuk kamar, ibunya tidak ada. Hanya jendela terbuka, dan bau melati sangat kuat. Di lantai, ada bekas tanah menuju arah pohon beringin. Dan Arga sadar, kali ini bukan dia targetnya, tapi ibunya. Dan yang paling mengerikan, warga desa percaya jika kuntilanak sudah membawa seseorang ke pohon beringin, orang itu jarang kembali hidup.